Seven Kingdom Lifestyle, tentang gaya hidup kerajaan Allah di dunia kerja. Your presence to me. Oh, Jesus. Your presence. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke, sambil kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Semua bersemangat, amin. Amin. Walaupun di luar mungkin agak-agak mendung, tetap semangat puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sebelum mulai ibadah kita akan tunduk kepala sebentar, kita akan mulai ibadah kita. Makasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu hari ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di sini Tuhan. Sebagaimana hamba-Mu katakan Bapak, mungkin orang luar bilang kami melakukan ibadah ini Bapak saat kami istirahat, tapi kami mengatakan Bapak ini waktu terbaik kami Bapak datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu yang masih dalam perjalanan, akan bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Terpuji Engkau Bapak kami yang hidup, yang ajaib dari sekarang kalau selamanya. Haleluya. Amin. Amin. Kita menyatakan bahwasanya Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Baik, sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Nyatakan kebaikan Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan yang suka ciptaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya selamanya. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Kami menyatakan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kasih Tuhan, kami menyatakan pujian kami di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, hey. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya sepanjang hidupku. Sebab Kau baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia yang kekal. Sebab Dia baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Nyatakan lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik,
kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, selama-lamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya, sekali lagi nyatakan kasih setianya, kasih setianya kekal selamanya. Sama-sama berikan tembak bagi Tuhan. Haleluya. Bapak yang baik Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bentar kita akan memuji muliakan Tuhan. Saya undang untuk kembali duduk kembali kita. Sama-sama kita mau menikmati hadirat Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan kami Tuhan, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Dari awal kita naikkan pujian ini, pernyataan iman. Engkau kekuatanku, saat badai menerpa, saat badai menerpa, kita akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Amin Tuhan. Aku langit dari bumi, begitu besarnya kasih, penuhi hati kami yang rindu menyembah Yesus. Jauh
Sejauh langit, mari dengan sungguh nyatakan dari bumi. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan. Hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, sukacitaku. Sampai kita bangkit menaikkan pujian ini. Sejauh langit Dari-Mu, begitu besarnya kasih-Mu. hati kami yang menyembah-Mu. Yesus sejauh langit, begitu besar kasih Tuhan, besarnya kasih. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Pernyataan iman kami Tuhan. Haleluya. Kekuatan kami, haleluya, Kaulah Tuhan. Sekali lagi nyatakan, Kaulah Tuhan, kekuatan kami, haleluya, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Terima kasih Bapak. Siang hari kepada kami berkumpul ini semua karena kebaikan-Mu Bapa. Kami dapat hadir hari ini di tempat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami semuanya Tuhan dimanapun kami semuanya berada Bapa. Kami mau terus bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sungguh pengharapan dan kekuatan bagi kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan terus tercurah memenuhi setiap kehidupan kami semuanya Tuhan. Agar kami semuanya tetap kuat dan kami semua diluputkan dari segala mara bahaya dan orang-orang berniat jahat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa juga memberkati seluruh bangsa-bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, serta kota-kota di mana tempat kami semuanya berada Tuhan. Engkau memberkati semua pemimpin-pemimpin kami, baik dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau urapi mereka Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada mereka, serta kebijaksanaan lebih Tuhan, sehingga apapun yang ingin mereka kerjakan dan mereka lakukan semua, biarlah semuanya setuju Tuhan. Biarlah semuanya Yesus. Terima kasih
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengar firman yang akan disampaikan oleh Pak Darmi Tuhan. Engkau memberkati Pak Darmi agar beliau boleh menyampaikan firman dengan baik kepada kami dan bisa menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan. Benar, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Angkatlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Angkatlah tanganku, Jangan lepaskan harapan dalam hidupku. ku pandang wajah-Mu Dan berseru, pertolongan datang Angkatlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa kami di sorga, syukur, tuntunan, bimbingan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkah anugerah Tuhan, kasih anugerah Tuhan, dan kesempatan yang indah Tuhan berikan kami untuk bersekutu dalam ibadah MOR ini, untuk memuji, menyembah-Mu. Terima kasih Bapa kami semua, segala berkah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Urapilah kami semuanya, kasih mendengarkan firman-Mu, agar kami mendapatkan hikmat dari Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat. Hidup kudus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hidup sebagai terang dan garam. Hidup sebagai saluran berkat Tuhan, berkat itu berkarya luar biasa. Terima kasih Bapa kami sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita berikan aplaus kepada tim musik yang luar biasa. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing masih belajar mengenai firman Tuhan, dan saya merasa sangat diberkatin. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya, diberikan kesempatan untuk saya sebagai mengalami segala kebaikan, kemurahan dari Tuhan dari kehidupan ini. Dan juga kita ini tidak ada apa-apanya kalau tanpa tangan Tuhan menopang kita. Orang dunia sekarang menghadapi krisis. Firman Tuhan sudah mengatakan, dunia ini makin lama makin buruk. Jadi itu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan harapkan nanti ada perubahan pimpinan dan sebagainya. Anda melihat dunia ini penuh ketidakpastian, dan itu adalah sesuatu yang pasti. Tuhan itu adalah segala sesuatu yang pasti. Jadi bagaimana kita sebagai anak Allah hidup sebagai terang dan garam. Terang artinya terang itu tidak untuk disimpan. Terang itu adalah untuk meninarin. Di setiap profesi dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saluran berkat. Kita bisa menjadi terang. Tadi Ibu yang dari Pemko, dari Damkar, tiba-tiba saya mempunyai satu ide.
Banyak orang kalau sebagai pegawai negeri, saya udah usia 60, menjelang 61. 30-an tahun saya berkarir, saya selalu memberikan transfer pengetahuan saya, pengalaman saya, dan sebagainya. Dan saya selalu minta Tuhan memberikan tuntunan agar saya bisa mempunyai visi. Seperti Yusuf, bisa menerjemahkan mimpi-mimpi, bisa menjadi menutupin gap antar generasi. Anda lihat saya kemana-mana bawa anak saya juga belajar dari anak saya bagaimana berkomunikasi. Sebab saya juga sering dengan klien-klien saya itu, saya selalu, bawa anak Anda. Kenapa? Sebab setiap hal perlu kita antisipasi. Kita tidak bisa kontrol, tapi kita perlu mempersiapkan diri. Kalau mempersiapkan diri tidak mempunyai wadah, kita begitu kejadian kita panik. Jadi dia punya pengertian, ibu ini kan ahli resiko. Tadi bagus sekali bahwa saya baru tahu kalau ada kebakaran, SOP-nya itu 15 menit harus sampai. Sekarang udah 85% bisa capai, itu bagus sekali. Tepuk tangan untuk ibu. Kita bangga banyak lagi saudara-saudara kita seiman yang menduduki jabatan penting sehingga menjadi terang dan garam. Sebenarnya ibu ini, waktu pensiun saya nggak tahu. Kalau pensiun nggak mau bisa. Sebelum pensiun bisa ke perusahaan-perusahaan besar, ibu ini bisa menjadi risk management. Saya bisa jadi konsultan bagaimana mengatasi risiko. Jangan bilang, jangan kerja. Kasih ada fee. Jangan bilang fee saya sekian, 10 juta. Mahal, bosnya bilang. Aset Anda itu sekian ratus miliar. Saya cuma charge 0,000 sekian persen setiap bulan, kontrak. Udah, sebulan saya datang sekali, saya buat SOP dan sebagainya. Dan itu perlu persiapan. Itu perlu persiapan. Sama dengan saya katakan, dalam dunia ini orang mau solusi. Siapa yang bisa berikan solusi, itulah yang akan menikmati berkatnya. Semua orang perlu solusi. Betapa pintar pun dia tidak bisa menguasai segala sesuatunya. Jadi kita akan melihat, sorry Bu, kalau tidak berkenan, mohon maaf, saya orangnya kepo. Jadi saya akan cerita mengenai 4 kunci hikmat menghadapi tantangan. Jadi di Alkitab itu banyak jawabannya. Bagaimana Tuhan minta kita belajar dan mempraktekkannya, bukan ada belajar. Kita melihat kondisi ekonomi politik sekarang. Teman saya kirim satu kata politik di tetangga serumpun kita, Malaysia. Perdana Menteri ini mempenjarakan Perdana Menteri ini. Perdana Menteri ini memenjarakan Perdana Menteri. Ini waiting. Setahun, di penjara berapa kali. Keluar sekarang angin perubahan. Orang lagi enak di Perdana Menteri yang baru, harapan baru dan sebagainya. Sekarang ini bisa tolong bantu-bantu. Terima kasih. Ini kondisi tensi politik itu berat, semakin invasi ke Ukraina sudah kita orang pikirnya cepat 3 bulan saya nggak selesai. Sudah itu ada lagi China COVID udah hampir 3 tahun nggak selesai. Orang pikir oke, tambah lockdown terus di mana-mana. Sudah itu kita lihat inflasi, 3 kenaikan harga yang tinggi melanda seluruh dunia. Kalau Inggris, beberapa negara Eropa yang orangnya hidupnya makmur, pendapatan per kapita lebih tinggi, pendidikan lebih tinggi, semua lebih tinggi. Sekarang musim dingin dibilang jangan hidupkan, tahankan listrik mampu lagi. Itu yang terjadi. Inflasi mereka sudah naik suku bunga berapa kali lipat, nanti bulan Desember akan naik lagi, tapi naiknya tidak setinggi yang 3 kali kenaikan yang lalu. Kenaikan lalu sekali naik 0,75%. Nggak sampai 1%. Itu ekonomi dunia pasar-pasar gonjang-ganjing semua. Akan naik, kita lihat perusahaan-perusahaan besar melakukan PHK, Netflix, John, orang terkaya di seluruh dunia, Tesla,
itu belum lagi itu Twitter yang begitu dimasuk Elon Musk, kakak. Ada baru-baru ini GoTo di Indonesia yang demikian sukses, Tokopedia demikian sukses, paling besar di multi marketplace-nya baru minggu lalu 1.300. Jadi sekarang tren yang terjadi. Kalau kita melihat, ini bisa tolong slide berikutnya, ini yang dikatakan presiden kita, dunia sulit dia katakan. Jokowi perkirakan 66 negara jadi pasien IMF, sakit, yang perlu pertolongan, suntikan, dana, dan sebagainya. Jokowi ungkap 42 dari 60 negara sudah menuju ekonomi ambruk. Ngeri, dia bilang. Semakin tahu Anda semakin ngeri. Ini yang terjadi. Bisa tolong slide berikutnya. Kalau kita membaca ini semua, kalau kita belajar dari Alkitab, apa kata firman Tuhan? Ini kata dunia. Apa kata Tuhan? Firman Tuhan ini sama dengan 12 pengintai yang dilihat. Ada hanya 2 yang memberikan kabar baik. 10-nya ngeri semua. Kalau Anda baca TV media, ngeri semua. Kirimkan semua berita Anda negatif, ngeri semua. Dia ada 2 pengintai yang memberikan kabar baik. Itu penuh susu madu. Kondisi yang sama, daerah yang sama, orang yang sama dikirim, waktu yang sama, 10 mayoritas memberikan kita akan kalah dan sebagainya. Ada 2 yang bagus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita lihat firman Tuhan di Roma pasal 12 ayat 2. Di sini Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Akar pikiran, ini GPS kita, ini berubah. Makin masukin sampah, masuk negatif dan sebagainya, kita jadi negatif. Pikir dia nanti penyakit-penyakit makin takut, COVID, imunnya makin turun, sakit. Ini yang harus kita kontrol. Pertama, perubahan akal budi, perubahan GPS kita, pikiran kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dengan kepada Allah yang sempurna. Sehingga dia tahu ini, oh itu di negara lain, belum kejadian kita. Indonesia baik-baik aja kok. Indonesia berlimpah sumber daya alamnya. Banyak orang yang minta tolong sama Indonesia. Jadi versi yang lain, Alkitab pendidikan, dia katakan, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini. Setiap zaman penuh dengan tantangannya masing-masing. Setiap zaman berubah-ubah tantangannya. Nah pasti ada kendala-kendala, pasti ada tantangannya. Tetapi biarlah kamu dirubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Allah. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sama dengan, saya sekarang udah umur 60. Saya harus terima kenyataan, apa yang saya lihat itu enak-enak, dulunya makanan enak, nggak bisa saya sikat terus saja. Seperti saya masa 30, 20-an, kalau umur 20 saya bilang sama anak saya, 20-an, kamu senang makan apa? Makan aja sepuasnya. 40 sama dengan sekarang saya mau makan, nggak bisa banyak-banyak lagi. Makanya saya bilang, nanti akan kita ceritakan. Saya menerima situasi ini menjadi sesuatu yang baik. Saya bisa makan banyak. Saya orangnya rakus, makan, tapi sedikit-sedikit. Bawa teman, ayo makan. Nah, kalau di rumah saya beli pecel, saya beli lupis, beli apa, 4 jenis saya makan. Saya nggak bisa makan habis. Saya minta pembantu datang, lihat ya, ini buka, bersih ya. Kamu mau mana? Saya nggak habis, ambil setengah. Mau ini, ambil ya. Oh, saya makan, saya nikmati 4. Saya nggak buang, saya nggak sia-sia. Memberkati orang. Kita bisa banyak strategi-strategi yang bisa kita lakukan. Perubahan. Kalau kita tidak perubahan pikiran, waduh, saya nggak bisa nikmatin. Saya tetap bisa nikmatin. Saya baru pulang dengan teman, kita terbang ke KL, 10 orang, Jakarta 1 orang, Palembang 3 orang, Medan 6. Kita terbang ke KL, makan di KL durian, dari KL book 1 hike, ke Raut 2,5 jam, ke Grosir durian makan, besoknya ke kebunnya makan. Di sana ada TK, mau sangwang, oci, wah enak-enak lah semuanya. Aduh, saya makan di Pining masih kalah. Makan 3 hari berturut sampai kita 2 keranjang itu 4. Muka ini makan terus. Enak. 10 orang bisa makan banyak. Kalau saya sendiri bisa bayar, nggak bisa nikmati banyak.
makan kan. Jadi semua pun bisa ada solusinya. Jadi apa yang setelah ini yang kita rubah pemikiran, orang positif dan sebagainya, tapi nggak tahu caranya, ya sama juga. Anda seperti orang yang bisa lihat, punya visi, tapi tangan ini terikat, nggak punya cara. Apa yang harus dilakukan? Kita lihat bagaimana Tuhan minta kita belajar dengan siapa. Kita lihat di Amsal pasal 30 ayat 25 sampai 28. 4 binatang. Orang kan ciptaan Tuhan paling mulia kan. Dia minta kita belajar dari 4 binatang itu. Ke bawah kita lihat. Bisa tolong slide berikutnya. Pertama dia katakan, kita suruh belajar dengan semut. Bangsa yang tidak kuat. Kalau kita anggap tantangan hidup kita demikian besar, tantangan ekonomi demikian besar, tantangan keluarga demikian besar, kita lihat kepada semut Tuhan katakan. Bangsa yang tidak kuat di saat tegankan. Tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Artinya, kalau Anda tahu itu hidup manusia, punya siklus hidup, Anda bekerja sampai suatu saat nggak bisa melawan hukum, pasti pensiun. Teman-teman dulu saya kerja di bank. Teman-teman saya di bank, saya umur 60, 55 udah pensiun. Paling-paling 3 tahun diperpanjang, 58 udah pensiun semua. Jadi sekarang bankir-bankir di bank, pimpinan itu sudah 3-4 generasi di bawah saya. Jadi kalau kita perlu persiapan. Banyak orang anaknya, wah pokoknya nggak usah pikirin lah. Memangnya gue pikir nanti anak mau kuliah nggak punya uang, gadai ini, pinjam uang, cari ini. Tidak, belajar dari semut, mempersiapkan suatu. Sama Anda mau sehat, Anda harus tahu cara makannya. Saya datang kepada ahli gizi, saya konsultasi. Sebenarnya ahli gizi ini banyak peluangnya. Dia bisa. Bagaimana mencegah diabetes? Ini cara makannya. Bayar kita. Tapi dia nggak tahu packagingnya. Dia punya ilmunya, nggak tahu packagingnya. Anda umur 50, cara makan lansia bagaimana? Bisa. Kan orang lebih senang pencegahan kan. Jadi dia bisa packaging. Jadi tidak tahu orang nggak pernah cari ahli gizi. Sebenarnya pencegahannya ahli gizi, olahraga, cara makan, dan gaya hidup kan. Dia bisa wellness package. Kedua, disuruh belajar dengan siapa? Kalau semut itu sifatnya pintar melihat peluang. Begitu Anda jatuhkan gula, di mana ada gula, di sana ada semut. Artinya orang businessman, Anda harus jeli, di mana ada peluangnya. Yang kedua adalah sinergi. Semut dengan semut yang lain bisa perang kan? Tapi semut dengan semut yang sejenis, Anda lihat dia bersinergi, tegur sapa yang baik, beban yang berat lebih besar 10 kali, 20 kali bebannya dia bisa bersama-sama kerjasama. Artinya kita perlu cari orang yang seiman, menguatkan iman kita, cell group dan sebagainya. Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang sepakat dalam sama saya hadir. Tuhan hadir dengan kita. Kita perlu sinergi, kerjasama yang baik. Sama dengan saya jalan-jalan, ya uang masuk terus. Kenapa? Saya train orang. Teman saya yang Jakarta, saya bilang, pintar, hebat. Saya bilang, kenapa tidak bangun legacy? Buat satu tim, train terus orang, jadi Anda train seusia Anda train lagi 10 tahun lebih muda dari Anda train lagi 20 tahun lebih muda Anda, jadi setiap zaman ada legasinya. Anda sudah tua, fisik gak kuat, ini ada yang lain-lain kerjakan. Sama dengan semut, ratunya gak kerja kan? Yang lain-lain semut pekerja. Jadi dalam pekerjaan, Anda harus pikirkan bagaimana saya bisa tanpa kerja. Tapi uang tetap masuk. Bukan malas. Tuhan tidak senang dengan orang malas. Anda memberkati orang. Saya train Anda kesempatan, bukakan lapangan kerja, saya kasih Anda skill, saya train semua pengalaman saya, kerjain, kita bagi hasil. Yang kedua adalah pelanduk, bangsa yang lemah. Pelanduk itu saya cek, baru tahu itu kancil. Kancil kan banyak cerita fable, cerita dulu kancil itu yang pintar, cerdik dia. Jadi kita perlu seperti pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu.
Rumah itu adalah setiap orang itu butuh rumah, perlindungan kita. Tempat berkumpulnya keluarga. Dia punya rumah. Bukit batu, artinya fondasi itu perlu kuat. Fondasi apa yang dunia bisa berubah, teknologi bisa berubah, bos Anda bisa berubah, pelanggan Anda bisa berubah. Tapi fondasi yang tidak berubah itu apa? Kejujuran Anda, ketelitian Anda, itu sifat-sifat fondasi yang kuat. Kepedulian Anda, kejujuran Anda, keramataman Anda, kasih sayang Anda, itu. Orang kata kenapa orang senang mau ke Pining berobat, Singapura, mahal kan? Kenapa? Ya, atensinya, cara menjelaskannya, cara komunikasinya, pendekatannya teamwork, tidak ada ego. Fondasi itu setiap tidak dimakan oleh perubahan-perubahan zaman. Kejujuran, kesetiaan. Sama dengan Tuhan Yesus. Pada Yesus di firman Tuhan, pada waktu Tuhan datang, adakah dia temukan orang yang setia? Itulah fondasi yang paling kuat. Setia, kejujuran, ketelitian, go for the extra mile. Anda memberikan servis di luar standar Anda. Sama dengan kita proses perusahaan-perusahaan yang go public, yang menjual sahamnya kepada publik. Dia butuh uang 50 miliar, 100 miliar, 40 miliar. Kalau profesional, kita kerja sesuai dengan kontrak. Itulah kewajiban kita. Selesai proyek, nggak ada kontrak, nggak ada uang masuk, nggak peduli lagi itu. Itu pekerja di GBI Select, Pak Rudi Susanto, Presili Amindo, Anda tanya, 2015 kita selesai kontraknya, sukses go public, 2022 7 tahun. 2026, 27, 28, 29 nggak pernah kontrak, kita tetap bina hubungan, setiap tahun tetap kita say hello, setiap tahun kita tetap kasih extra mile service, buatin report riset dia, minta data dari perusahaan dia, kita minta tim riset buat reportnya, kirimin ke mereka, dan tidak ada bayar apa-apa. Go for the extra mile. Itulah fondasi yang penting. Firman Tuhan mengatakan, kalau orang suruh Anda melari 1 mil, Anda lari apa? 2 mil, double. Double portion. Kita kan maunya berkatnya double portion kan. Kita tidak kita mau terima double portion Tuhan, tapi tidak mau memberikan yang double portion. Tidak mau memberikan pelayanan yang double portion. Firman Tuhan mengatakan, lebih bahagia memberi daripada menerima. Sebutnya enak. Coba laksanakan. Yang ketiga, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Itu berkaitan dengan integritas, integrity. Tidak perlu orang bos Anda ada, tidak perlu pelanggan Anda bisa punya inisiatif, bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, bekerja dengan tanggung jawab. Tidak perlu mempasang CCTV baru gak curi. Tidak perlu pasang ini dan sebagainya. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Pertama adalah Anda perlu sinergi kerjasama. Ininya positif, cari orang yang positif, jangan cari semua orang yang yes man. Cari juga orang yang beda-beda, sehingga terciptalah pelangi yang luar biasa. Mobil juga perlu rem, perlu gas, perlu apa-apa. Jadi jangan semua, yes, oke, gak sebutkan bahayanya. Jalan terus, bisa, Anda hebat, jalan, terobos dinding. Berdarah-darah. Jadi pertama, ininya sudah positif, sinergi, pintar melihat peluang. Kalau kita tidak pintar, cari orang yang pintar lihat peluang. Sama dengan saya, banyak orang yang punya uang banyak. Ada tahu apa? Ada bisnis apa? Saya bilang, tempat saya ada 850-an perusahaan yang listed di Indonesia yang terbaik. Tapi 90%-nya itu tidak direkomendasi untuk hanya 10%. Kita cari, ada punya peluang, kapan dan sebagainya. Kita berikan pelayanannya. Jadi cari, sinergikan. Orang yang punya dana, orang yang punya ide, orang yang tahu resiko, digabungkan. Seperti
pelanduk, semut, belalang. Yang ketiga cicak. Artinya apa? Cicak itu Anda bisa akses di mana-mana. Tidak eksklusif. Tidak hanya, saya kelompok saya, kenapa orang susah? Ya dia ngerumpinya dengan orang yang gosip terus. Kelompok yang miskin sama miskin terus. Nanti perlu modal, nggak tahu punya akses ke kaya. Yang punya akses kan yang kaya kan. Anda lihat, Tokopedia, setahun rugi 20-an triliun. Kalau Anda punya kakek, nenek, generasi yang kaya, papa Anda yang kaya, sanggup nggak dia 20 triliun kasih Anda rugi terus di bisnis? Idenya bagus, pintar, teknologi pintar, rugi bisnisnya. Sekarang yang terjadi di tren-trennya dunia nih. Family Anda, mertua Anda, papa Anda, seluruh kampung Anda lah 20 triliun rugi tahun. Besok, tahun depan rugi lagi 10 triliun. Anda akan diusir. Mungkin tidak diakui anak. Putus hubungan dan sebagainya. Kenapa? Dia punya akses di dana-dana luar negeri, global yang banyak itu. Jadi dia punya akses, cicak. Pergaulannya bisa di bawah, bisa di atas, bisa nyambung cerita sama atas. Dipercaya sama orang atas, punya sistem, orang yang tahu sistem kerjakan, orang yang bisa bekerja, orang diizin bisa masuk di government dan segala. Jadi Anda perlu demikian. Tentu itu tidak bisa dilakukan satu orang. Itu perlu teamwork. Dan Anda rela. Kalau Anda cuma mau jadi raja sendiri, mungkin rajanya kecil. Anda lihat semua founder yang Tokopedia yang hebat-hebat berlian itu, foundernya, sahamnya sekarang tinggal di bawah 1%. Dia rela, tapi 1% itu sudah sekian ratus miliar. Jangan saya mau kuasain semua, 10 miliar juga gak punya. Anda rela, semakin kecil, tapi nilainya semakin besar. Itu di sini, GPS-nya. Transformasi pikiran, kata Tuhan. Kita lihat lagi, ini bisa tolong slide dan ini semut yang real. Saya rasa ini bukan edit, ini benar-benar dia bisa kosong juga bisa dia seberangin. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin akibat arena sinergi, kerjasama yang baik. Tuhan sangat marah sama orang yang pemalas. Di Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 11 Tuhan mengatakan, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?" Tidur sebentar lagi, bukan tidur berjam-jam, sebentar lagi dia bilang. Mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring-baring, maka datanglah kemiskinan kepadamu. Seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Wah, tidur enak, tidur aja. Ya, memang tidur itu salah satu proses healing. Tapi tidur terus, lipat tangan. Akhirnya kesempatan hilang terus. Jadi pintar membaca situasi, pintar melihat. Yang di Amsal pasal 24, Tuhan mengulang lagi. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Artinya Anda tidur terus, ngantuk terus hidup. Kira-kira pada waktu ngantuk, alert gak? Anda bisa lihat peluang gak? Orang mau cari kita gak? Dan Tuhan. Maka datanglah kemiskinan, ini sama juga miskin. Kenapa orang miskin? Salah sebabnya firman Tuhan jelas. Tidur dia. Malas. Amsal 26 ayat 24 dikatakan, bisa tolong slide berikutnya, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Artinya dia cuma gini, baling kiri, kanan, bangun nggak? Tidur lagi, tidur lebih enak. Bangun nggak? Tidur lagi, tidur lebih enak, tidur terus. Itu yang alinea kedua. Tapi kalau alinea pertama, Anda lebih jeli membacanya. Jadi pada waktu saya membaca firman Tuhan, saya selalu minta Tuhan bukakan rahasia dan bukakan aplikasinya. Di sini dikatakan bahwa pintu berputar begini. Jadi apa yang Anda lakukan seumur hidup Anda itu terus. Jangan harap bisa tambah kaya.
Semua Anda lakukan begini ya hasilnya begini-begini terus. Bisa tolong slide berikutnya. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Jadi selalu buka mata artinya melihat peluang dan sebagainya. Di Amsal pasal 20 ayat 13 diulangi lagi. Jangan menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bisa tolong slide berikutnya. Di Amsal pasal 10 ayat 5 firman Tuhan mengatakan, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Jadi pada waktu krisis justru banyak peluang-peluangnya. Kalau kita baca di firman Tuhan, mukjizat berkat 100 kali lipat itu terjadi pada masa krisis. Dan hanya pada satu toko aja. Selain itu, tidak ada lagi yang dapatkan mukjizat 100 kali lipat. Berkat 100 kali lipat. Bisa tolong slide berikutnya, ini contoh-contoh satpam penjaga gedung yang sukses jadi pengusaha, omsetnya 5 miliar per bulan. Dia tidak tidur, dia bisa melihat peluang, dia bisa sinergikan. Bisa tolong berikutnya, ini penjual siumai yang dia bisa nyumbang kepada karyawan dan yatim piatu. Jadi keahlian dia bukan untuk masak untuk keluarga, tapi memperbesar peluang-peluang bisnisnya. Bisa tolong berikutnya, ini anak desa yang sukses, ini hanya contoh-contoh orang yang jeli, orang yang melihat peluang, orang yang rajin dan sebagainya. Ini ibu-ibu rumah tangga, seorang nenek yang sudah sukses hanya jual sambal. Bisa tolong ini Andi F. Noya, seorang yang pendidikannya tidak masuk universitas, dia juga bisa ketemu presiden, kewawancarai menteri dan sebagainya, tokoh-tokoh yang dia sangat terkenal sekali. Bisa tolong ini saya kasih contoh, ini hanya simulasi bahwa kalau kita produk kita ini sudah 25 tahun, kalau Anda invest 250.000, kumpulin dengan semua dana-dana besar selama 25 tahun, 250.000 kali 12 setahun 3 juta, 25 tahun 75 juta, tidak sekali dicicil. Sekarang uang Anda juga 1,1 miliar, ambil 1,2 miliar. Bisa tolong slide berikutnya, rancangan, banyak orang punya ide, punya perencanaan, itulah rancangan. Kenapa bisa gagal? Kalau tidak ada pertimbangan. Jadi pokoknya orang yang saya strict A, tidak pernah memikirkan plan B, plan C, alternatif yang lain. Rancangan satu aja, pasti sukses. Ditambah lagi, ikut firman Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Wah, itu jalan terus dia. Nanti udah gagal, Tuhan kok firman Anda gak berjalan. Padahal salah dia sendiri. Tuhan mengatakan rancangan gagal. Anda punya rencana juga bisa gagal kalau tidak ada pertimbangan. Pertimbangan artinya Anda perlu buat plan A, plan B, plan C. Pikirkan semua kemungkinannya. Tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Kalau Anda nggak tahu, cari orang yang pernah jalanin. Minta advice-nya. Minta sharing pengalamannya. Ini juga Anda lihat di G20 Indonesia demikian dihargai. Di sini juga mengatakan recover together, pulih bersama-sama, recover stronger. Pulih menjadi lebih kuat lagi negara-negara ini. Bisa tolong slide berikutnya. Di sini kita itu tidak apa-apanya tanpa Tuhan. Di sini karena aku kuat karena Tuhan besertaku. Tuhan memberkati dan selalu bersamamu juga. Jadi ingat pertama transformasi pikiran, setelah ini positif. Tapi kalau perlu punya skill, perlu punya jaringan, perlu seperti 4 makhluk yang Tuhan ajarkan kita belajar dari sana. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Tentu saya mempunyai keterbatasan, Roh Kudus tidak terbatas. Saya doakan Roh Kudus bekerja dalam diri kita masing-masing semuanya. Menjadi kita bukan hanya pendengar, tapi firman Tuhan ditaburkan di hati kita yang subur, berbuah secara luar biasa, sehingga kita semuanya menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita.
segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Darmin. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Jadikan kami selalu menjadi terang dan garam dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, Tuhan. Roh Kudus pimpin kami untuk senantiasa kami boleh tetap berbuah di dalam apapun yang kami lakukan. Hamba-Mu Pak Darmin sekeluarga, Tuhan, pakai hamba-Mu ini lebih lagi. Biarlah lewat pelayanan, pekerjaan dan usaha daripada hamba-Mu senantiasa Tuhan dipermuliakan. Tutup fokus keluarganya dengan kuasa darah-Mu, Tuhan, senantiasa dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Dan terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, dan secara khusus kami berdoa membawa ke hadapan Tuhan rencana pelaksanaan Natal More Ministry pada tanggal 10 Desember. Tuhan kiranya memberkati, biarlah semuanya itu hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami satukan hati kami berdoa sebagaimana Tuhan telah mengajarkan doa Bapa kami. Bersama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu kembalilah beraktivitas. Bawalah anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, dan mengingatkan Bapak Ibu bahwa tanggal 10 Desember nanti kita akan mengadakan Natal. Kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh hadir, dan setiap instansi juga kami mengundang untuk mengikuti lomba TikTok Challenge yang ada di WhatsApp grup kita dan kita akan kirimkan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati pelayanan More, silakan berikan persembahan ya, dan mari kita menikmati makan siang yang sudah disediakan oleh pengurus More Ministry. Sekali lagi terima kasih Pak Darmin, David, dan tim dari Panen Sekuritas. Boleh tepuk tangan dong buat tim Panen. Yuk Bapak Ibu, terima kasih. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Perin, terima kasih Pak Andi, Pak Pioner Pelawi, Bu Saurma, Ibu Morinta, salam kenal Bu Morinta. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama-sama. Kita sampai jumpa lagi di More berikutnya setiap hari Jumat jam 13.15 ya. 1 jam saja kita bersama-sama memuji dan menyembah. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas kembali. Ya, Bu Morinta. Udah lah.
Pak Andi, apa kabar Pak Andi? Bu Saurma gimana? Udah makan Bu? Belum. Ini belum makan ya? Tiap hari masak atau ada yang catering di kantor Bu? Masak pagi. Masak sendiri. Berarti bontot ya tiap hari ya? Tak bawa. Ini. Oke, Bu. Sampai jumpa di FA ya Bu. Udah lama nggak ikut FA ya Bu ya? Kita ganti ke Jumat Iya. ya, Bu. Dari kemana ya? Ya, kita Ya ganti ke kemarin mau Jumat. ikut. Enggak tahu kenapa ya kemarin. Iya. Kalau Jumat kayaknya Oh, agak masih ini di meningkat. Oh iya, kemarin Sabtu banyak yang ini kan dia Bu ya. Banyak yang udah mau acara keluarga, makan bersama, bulan Ramadan banyak yang belanja. Ya, Ya, Bu, God bless. God Izin bless. live ya. Sama-sama ya.